Saya Benny Matindas, aktivitas sekarang peneliti full, tapi dulu biasa ngajar-ngajar macam-macam, filsafat, antropologi, sosiologi dan sebagainya. Bahkan ada mata kuliah yang aneh-aneh yang belum ada di Indonesia. Saya sering dipercayakan untuk merintisnya dan karena meramu sendiri silabusnya gitu. Kurang lebih itu aja, tapi sekarang full tetap menulis dan tetap full penelitian. Pertama kita harus lihat itu film sebagai karya seni. Dan seni itu apa? Seni itu adalah lokomotif dari peradaban. Jadi lokomotif itu kereta api, itu dia paling depan, dia yang tarik seluruh peradaban. Penjelasannya dalam hal melalui sistem nilai itu begini. Manusia hidup, terhadap apapun dia berpikir, menilai, bertindak dan sebagainya, dia bertindak atas dasar 3 nilai dasar. 3 nilai dasar itu kebaikan, kebenaran dan keindahan. Gitu. Nah, itu kemudian diwakili dalam semacam satuan sistem, yaitu etika yang kebaikan, logika untuk hal yang kebenaran, estetika untuk yang keindahan. Nah, 3 hal ini itu sampai ada sering terkenal dalam dunia filsafat disebut 3 great ideas we judge on. Jadi kita menjudge segala sesuatu berdasarkan 3 nilai ini. Tidak ada lain gitu. Itulah nilai dasar. Nah, apakah etika duluan baru logika baru estetika? Tidak. Estetika itu membungkus sekaligus. Itulah mengapa karya seni yang indah itu di dalamnya udah ada etika. Orang pulang katakanlah habis nonton bioskop dia menangis, ada tersentuh hal-hal etisnya gitu, hal-hal nilai-nilai etikalnya tersentuh. Kemudian selalu dia menikmati logika-logika yang makin dalam, seperti katakanlah dialog-dialog yang berbobot kalau di film gitu. Seperti kalau yang saya maksud berbobot itu misalnya sering kita lihat kalau di film-film picisan itu ibu pulang dari bapak pulang malam, ibu udah tengah malam, ibunya masih bilang bapak udah pulang, udah pulang, mau tanya lagi kan gitu. Nah, sementara dialog-dialog yang cerdas itu tidak seperti itu. Bahkan seseorang menjawab pertanyaan dari rekan mainnya itu bukan berdasarkan isi, bukan berdasarkan kalimat eksplisit yang ditanyakan, tapi langsung pada tujuan dari pertanyaan itu. Nah, itu logika. Dengan demikian, film sebagai karya seni itu menjadi lokomotif dari seluruh gerak peradaban. Itu. Apakah semua film itu? Tentu saja tidak. Tapi disitulah panggilan para sineas yang dalam hal ini mereka itu seniman film. Mereka jadi sineas itu adalah pertama-tama seniman. Kemudian dia berperan sebagai sineas secara teknis gitu. Jadi estetikanya, artistikanya itu gitu. Kurang lebih gitu. Jadi memang luar biasa peran dari seni. Saya bisa kasih gambaran begini.
Ada satu peristiwa, agak panjang nih ilustrasi. Peristiwa di London, kota London. Satu kasus yang sedang ditangani seorang detektif, di mana terjadi pembunuhan berantai yang semua dengan racun yang sama. Tapi nggak bisa ketemu pelakunya, musuh dilacak. Tapi untuk detektif ini jeli sekali, entah jeli atau memang punya kepekaan yang luar biasa. Dia ingat satu novel, dia pernah baca. Gitu. Dia ke perpustakaan, nah perpustakaan di sana tahulah kan, pelayan-pelayannya itu bisa menjawab semualah apa yang kita butuhkan gitu. Begitu cepat dapat, detektif itu baca lagi novel yang dia pernah baca, terus dia langsung tahu gini. Dapat. Padahal udah menyerah gitu. Betapa waktu itu ahli kimia Inggris mati diracun. Jadi ahli kimia diracun oleh kimia. Pejabat pemerintah yang menangani kayak sini Badan POM itu, obat dan makanan, dibunuhnya melalui itu orang yang sama. Nggak bisa ketemu. Nah, itu. Jadi selalu seni itu udah mendahului. Itu yang mengapa saya bilang dia lokomotif. Itu semua seni pada umumnya. Terlebih lagi film. Karena di film itu dipadu semua. Sastra ada, musik ada, visual art ada, semua. Gitu, banyak sekali. Gitu. Jadi lebih kuat lagi daya masuknya. Jadi berbeda antara pengajaran ilmiah atau logika, kita transfer ke orang itu mesti cerna dulu di nalar. Film seni tidak. Bahkan dia ingin tolak pun nggak bisa. Karena dia langsung masuk, merasuk pada sukma manusianya. Itu kekuatan dari seni dan lebih khusus lagi film. Gitu. Selalu ada pengkaitannya antara kondisi sosio-budaya, sosiokultural yang hidup di masyarakat dengan perkembangan karya seni dalam hal ini film. Selalu ada. Itu sekitar 40 tahun lalu saya udah bikin bukunya itu yang saya beri judul Trifaset Kesenian. Trifaset Kesenian adalah setiap karya seni kalau ingin berhasil dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dia harus memenuhi paduan dari tiga wajah seni itu, yaitu kesenian daerah, yaitu faktor seperti film-film yang memuat budaya-budaya lokal. Jadi kesenian daerah, kesenian di daerah, jadi perkembangan kesenian real pada satu masa, pada kekinian. Jadi kesenian daerah, kesenian di daerah, dan daerah kesenian. Daerah kesenian itu adalah satu wilayah tiada berhingga yang berisi nilai-nilai estetik dan sebagainya itu. Itu paduan dari itu yang membuat satu film, satu karya seni diterima, bukan hanya diterima, tapi juga mempengaruhi, menjadi trendsetter peradaban satu masyarakat gitu. Jadi selalu ada pengkaitan itu gitu, tapi bentuknya itu bergeser, selalu bergeser gitu. Zaman film Wim Umbo tampil itu kalau orang sekarang lihat betapa jelek dan itu, tapi pada saat itu
itu udah paling, jangan salah, itu paling. Gitu. Betapa seorang Wim Umbo, perantau dari Amurang yang cuma tukang foto keliling, tapi nyali dia, ya, nyali Manado dia, gal dia gitu. Dia tampil dan langsung jadi lokomotif perfilman nasional pada saat itu. Nah, itu dan dia menyentuh semua. Bahkan di saat itu Wim Umbo sedemikian luar biasa dia mewarnai dunia perfilman nasional dengan kelakuan Manado gitu. Jadi artis-artis Jakarta zaman dulu itu mau makainya itu mau pakai Manado. Gara-gara Wim Umbo begitu tuh. Gitu. Tapi itu yang saya maksud, balik di cerita tadi. Apa yang dia lakukan itu kita sekarang bilang itu kelas rendah. Tapi tidak, pada saat itu paling maju. Dan bahkan dia yang menarik semua. Siapa dia misalnya pengantin remaja Romi dan Yuli yang dia bikin gitu. Semua orang baca sastra tahu. Romeo and Juliet aja udah tiru Romeo and Julietnya Shakespeare kan gitu. Tapi kita nonton itu, banyak yang nonton berulang-ulang. Anak-anaknya sampai dinamain Romi, Yuli, itu luar biasa. Dia menjadi trendsetter pada waktu itu. Gitu. Jadi ya memang begitu perkaitannya gitu. Katanya ada seni, lalu dikemas agar dia memiliki daya jual. Itu. Cara berpikir itu selalu. Gitu. Tapi kenyataannya selalu yang terjadi apa? Bukan cuma nilai, bahkan harkat seni itu dikorbankan. Gitu. Begitupun sebaliknya. Gitu. Sebaliknya. Nah, saya bilang bahwa adalah kegagalan para sineas apabila tidak mampu memadukan dua kepentingan ini. Kenapa? Kita kan pernah menikmati karya-karya yang punya nilai seni dari Teguh Karya. Gitu. Pernah. Dan ternyata laris. Terlepas dari kelarisannya itu hanya karena bukan hanya karena sangat ditopang oleh adanya event yang disebut Festival Film Indonesia FFI gitu. Itu yang mendongkrak. Tapi tetap ada sentuhan profesional dia yang membuat barang itu laris di satu sisi dan memberi pencerdasan pada bangsa Indonesia. Gitu. Jadi bisa gitu. Nah, sebutlah film yang paling kita bilang pop, hanya mengejar industri atau mengejar profit dari Hollywood. Misalnya film-film action, film-film seri yang singkat-singkat, katakanlah misalnya Charles Angels, itu seri itu atau apa gitu. Nah, tapi coba kita periksa dialog-dialog di dalamnya. Sangat berbobot, bahkan melebihi banyak novel serius Indonesia. Dialog-dialog dalam novel yang dibilang novel serius, itu masih kalah banyak dengan dialog-dialog yang dari film-film yang kita bilang ini pop. Gitu. Apa yang saya maksud di sini? Di sini saya bilang bahwa bagaimanapun barang itu harus kembali pada kualitas. Gitu. Tapi agar memperjelas, saya ingin mengelaborasi persoalan ini. Gitu. Nah, jadi
kita tahu bahwa sejak sekitar 40-an tahun lalu dan terlebih pada sekitar 30-an tahun lalu, muncul satu semacam disiplin ilmu pengetahuan yang disebut budaya pop. Kalau sekarang istilah budaya pop udah dua. Itu budaya pop yang satu itu popular culture, itu mengenai itu semacam perlawanan terhadap dominasi seni klasik gitu. Dia ingin melawan sehingga dia dia berusaha tampilin yang jorok-jorok gitu. Jadi misalnya terkenal sekali itu novel pop popular culture itu ada bis kaum buruh yang mau berangkat ke pabrik, di mana sopirnya udah bau, nggak mandi-mandi, konektornya itu, karnetnya itu perempuan sama, terus di hadapan para profesional yang mau berangkat kerja, itu mereka bercumbu secara sangat jorok di depan itu, gitu. Udah tinggal hubungan seks aja belum gitu, tapi udah bikin semua yang paling, tapi yang orang rasa jijik itu, gitu. Itu yang disebut sekarang itu budaya pop. Dibedakan dengan disebut yang lalu itu pop art. Pop art itu hanya untuk mengatakan semacam perlawanan terhadap yang klasik. Contoh begini, kalau di novel di bidang sastra Indonesia itu, dulu orang menganggap susastra itu harus seperti Siti Nurbaya, itu kasih tak sampai, ateis dan sebagainya itu. Tapi jalan tiada ujungnya, Mohtar Lubis, itu yang susastra. Tapi kemudian muncul karya-karya yang luar biasa mempengaruhi. Misalnya pengarang Ashadi Siregar, Cintaku di Kampus Biru, Marga T, itu dan sebagainya. Ternyata mereka menggarap setting cerita untuk orang-orang yang serius, dokter, dosen, dan ini satu bukan budaya rendahan. Dan mereka menggarap penceritaan mereka, pengisahan mereka, sistem narasi mereka sangat pop dan laku. Itu buku-buku itu mencapai cetak ulang dalam waktu singkat, gitu. Nah, apa artinya saya mau bilang itu, bahwa ada usaha waktu itu orang bilang sudah nggak tegas lagi mana klasik mana pop, bukan klasik istilah waktu itu, serius dan pop. Serius itu diartikan seperti kalau di lagu seriosa, gitu. Itu serius, lagu serius. Nah, padahal di satu sisi seriosa orang nggak suka nonton, katakanlah gitu, hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan. Apalagi kalau tidak dikemas dalam opera-opera klasik gitu. Itu terlepas dari sini itu nggak terlalu suka orang gitu. Walaupun dia punya konsumen sendiri. Tetapi dibanding pop, seni pop, katakanlah misalnya Michael Jackson yang sampai dijuluki King of Pop, gitu. Nah, apa yang membuat musik Michael Jackson, Whitney Houston dan sebagainya itu meledak? Bukan karena dia disebut pop, tapi karena dia digarap secara serius. Jangan salah, sesudah musik-musik klasik
Beethoven, Bach dan sebagainya, Mozart, baru zaman Michael Jackson, Whitney Houston itulah mulai ada itu di mana diam pun, jadi ada detik di mana dia diam gitu, tidak ada suara, diam pun adalah bagian dari musik, gitu. Dan itu nggak terpikir pada seni-seni yang lain gitu. Nah, artinya yang saya mau bilang di sini adalah pada akhirnya kita kembali pada usaha para kreator itu sendiri, entah dia musik, entah dia film, usaha para kreator itu sendiri untuk, ya kalau orang biasa bilang perfeksionis gitu. Ingin tampil sempurna, tapi sebenarnya bukan perfeksionis. Itu adalah kreator itu sendiri, katakanlah kalau di film, para sineas itu sendiri memiliki visi. Dia punya vision. Dan dia tidak ingin mengkhianati vision itu. Gitu. Nah, karena disitulah dia pertaruhkan kehadiran dia di alam ini. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya tentang, katakanlah, dikotomi atau perbenturan antara kepentingan industri dan kepentingan seni, kualitas seni, selalu itu bisa dipadu, tetapi pemaduannya harus benar-benar cermat sekali. Dan itu sangat mudah. Karena itu bukan inspirasi. Itu artistika, bukan estetika. Artistika bisa dipelajari semua itu. Hal-hal yang menyangkut bagaimana untuk membuat pop itu. Bagaimana dia memiliki kualitas pop. Jadi pop itu ada dua arti. Satu adalah budaya pop yang saya bilang sejak 40 tahun lalu orang mulai berpikir tentang itu. Yang diterapkan di Hollywood gitu. Orang film Hollywood itu seperti kita lihat kan bagaimana. Jepang aja sudah seperti itu. Gitu. Mereka kalau bikin komik-komik Jepang pun, kalau kita lihat anak-anak baca itu seperti gampangan. Tapi itu diperhitungkan dari segala segi. Gitu. Bahkan mereka cover komik pun dia bisa beli dari kreator lain. Karena mereka tahu seperti apa yang disebut kesempurnaan. Gitu. Perfeksionisme itu. Kalau kita bicara tentang perkembangan seni di Sulawesi Utara, kita mesti lihat dari sangat-sangat banyak pihak yang sebenarnya bertanggung jawab. Satu, itu tidak bisa tidak itu pemerintah. Pemerintah, jangan bilang kreator kok ayam bodoh, tidak, gitu. Dari zaman Yunani kuno, baik dia negara kapitalis maupun dia negara sosialis, pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjadi the agent of satu bidang yang dia mempertaruhkan investasi sehingga orang-orang biasa tidak mungkin. Itulah. Dan itu sebenarnya berlaku di semua bidang. Dalam bidang bisnis kan begitu. Yang disebut BUMN, BUMD gini tuh tujuannya kan salah satu itu. Dia menyentuh bidang-bidang tertentu yang swasta belum mau lirik. Swasta takut masuk investasi. Nah, film itu bukan hal kecil. Orang bikin puisi, pensil 1.000 perak di warung, satu lembar kertas diambil, jadi. Tapi film itu investasi. Itu, investasi. Itu. Sehingga apabila
uh, belum ada, itu pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah bertanggung jawab karena melihat barang ini sebagai lokomotif peradaban. Korea maju, Jepang maju. Terbalik kalau orang bilang, oh seni di Korea maju, drakor pada hebat, gitu. Karena ekonominya udah maju. Terbalik. Karena budayanya sudah dimajukan, maka ekonominya dimajukan. Gitu. Ada satu penelitian terkenal sekali dari seorang peneliti terkenal juga, Samuel Paul Huntington. Dia meneliti dua negara, Nigeria dan Korea Selatan. Nigeria dan Korea Selatan pada tahun 60-an sama. Kondisinya sama, pendapatannya sama, dan sama-sama start. Dan sama-sama menerapkan sistem perekonomian yang sama. Gitu. Modal sama. Gitu. Modal sama. Bahkan ya mungkin lebih besar di Nigeria karena kalau Korea mungkin cuma Jepang sama Amerika yang tapi Nigeria itu Prancis segala itu sampai negara-negara Arab bantu kan gitu. Mungkin gitu. Dalam 30 tahun kemudian saya lupa angka persisnya tapi kalau tidak salah 150 kali lipat kemajuan Korea dalam ekonomi. Artinya apa? Bukan ekonomi yang menentukan ekonomi. Budaya yang menentukan ekonomi. Gitu. Nah, budaya ini antara film. Jadi kalau budaya, drakor-drakor itu maju, memang karena dia maju. Mereka budayanya udah maju duluan. Dan itu dilakukan oleh pemerintah. Sama dengan yang dilakukan oleh Jepang. Sejak apa yang disebut restorasi Meiji. Jepang menerapkan restorasi Meiji. Majukan semua, memberi beasiswa, belajar kesenian klasik, sastra dan sebagainya. Film, berangkat dibiayai negara semua. Gitu. Pulang, mulai. Itu yang dilakukan Korea. Jadi bukan tiba-tiba itu. Dan kalau banyak orang mengira begini. Drakor itu mode. Tidak. Drakor itu memang memiliki kualitas tinggi. Periksa aja dialog-dialognya. Itu begitu dalamnya, lebih menyentuh dari film-film barat. Gitu. Film barat hanya memainkan rasio manusia, tapi drakor itu benar-benar menyentuh orang Asia. Jadi balik di situ, pertama-tama pemerintah. Gitu. Kedua, nah itu para seniman. Tapi para seniman ini juga harus pemerintah yang fasilitasi. Tidak bisa tidak, gitu. Ini memang sudah begini. Sekali lagi saya bilang, itu bahkan negara seperti RRC di zaman revolusi kebudayaan, Mao Zedong itu, dulu namanya Mao Zedong gitu. Mereka membiayai semua. Itu tidak kurang dari istri Mao Zedong sendiri kan yang terjun dalam hal pembuatan film dan segala macam gitu. Dibiayai oleh negara. Tidak bisa tidak gitu. Mungkin kita boleh bilang begini. Oh, apakah mereka Umbol itu dulu? Tidak, itu lain, sama sekali lain. Menjawab kalau orang gugat begini, oh apakah BM Umbo Segala Tugu Karya dibiayai negara? Saya mau kasih tahu. Yang seperti BM Umbo Tugu Karya itu ada ratusan yang tenggelam. Frustrasi dan sampai akhir hayatnya. Karena gagal. Gagal tapi udah mempertaruhkan hartanya. Sebenarnya pemerintah harus bertanggung jawab untuk tidak perlu mereka harus begitu.
Gitu. Jadi tidak boleh bilang, oh ini dulu si ini jadi sini. Tidak. Ada beribu-ribu orang baru mulai yang kemudian itu gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana memajukan satu perfilman di daerah, walaupun saya bilang jawabannya banyak, tapi yang pertama-tama itu tadi, pemerintah bertanggung jawab. Gitu. Memang di sini sistem ekonomi yang menentukan juga. Kalau kita menerapkan sosialis khusus dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, dalam arti para sineas ketika mereka masih muda sekali, itu ada orang yang berbakat seni yang udah nggak mau kuliah. Dia tahu dia udah panggilan di sini. Jadi katakanlah masih umur 20-21, dia udah full nggak mau kemana-mana. Gitu. Tapi apa? Kan dia harus bertarung untuk uang sekolah anak, istri sakit dan sebagainya, belanja di rumah. Akhirnya apa? Dia harus nyambi kemana-mana, maka dia tidak bisa optimal. Gitu. 20 tahun lalu, 20-an tahun lalu, itu jangankan film. Itu proyektor untuk seminar saja. Seorang yang hendak mempresentasikan makalah dia, itu yang paling ideal itu ada 4 peti equipmentnya, gitu. Nah, begitupun perfilman, lebih lagi, gitu. Bisa berapa mobil untuk membawa equipment dia. Artinya bukan soal kuantitas ini, tapi harganya betapa besarnya. Sekarang enggak, kita tahu kan, berapa tahun lalu salah satu nominasi Oscar hanya menggunakan handycam. Artinya apa? Di satu sisi handycam itu sendiri udah berkualitas, kameranya, DPI-nya dan sebagainya. Di lain sisi orang semakin menuntut pada akhirnya karya seni itu sendiri. Equipment, segala bersifat teknis itu tetap hanya pada akhirnya terposisi sebagai supporting system. Maria Ray ini kan waktu itu dikenal itu orang-orang yang bergaul dengan black magic, begitu kurang lebih gitu. Bahkan di situ mereka biasanya dalam folklore itu, Mbak Maria Ray itu selalu meminta tumbal, gitu. Itu cerita, dan itu di semua komunitas di seluruh dunia itu ada, selalu ada itu. Nah, menghadirkan itu di dalam film itu bukan tabu. Itu justru terbalik. Itu masuk pada ketakutan masyarakat, kecemasan masyarakat. Itu kreator dari film Maria Ray itu mampu menangkap itu. Sekaligus di situ kekuatan terpendam dari bangsa Minahasa. Jadi ini berbicara tentang nilai, berbicara tentang sistem nilai yang ada. Gitu. Dan Maria Ray itu sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Minahasa. Gitu. Pertama-tama tentu saja adalah kebanggaan. Dan kebanggaan itu, proud itu bukan kecil. Itu pada bangsa yang
pada masyarakat yang terlalu lama dimarginalkan seperti orang Minahasa. Itu satu anugerah. Itu satu kemewahan yang harus dia genggam. Karena itu penting sekali kebanggaan itu. Itu baru formal. Yaitu, orang film. Orang Manado bilang gitu. Itu kebanggaan yang masih bersifat formal. Belum lagi kita bicara material, isinya. Nah, formal material ini istilah ilmiah biasa gitu. Isinya kita bicara tentang kembali kita bicara tentang nilai-nilai. Dan di situ bagaimana seni itu sebagai karya estetika. Jadi seni itu kan begini. Seni itu adalah subjektivitas manusia yang diobjektifikasikan sehingga orang lain. Jadi itu tadinya hanya, walaupun Mariara itu adalah bukan lagi fenomena, tapi udah menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya di Minahasa sejak zaman dulu. Tetapi dia bagaimanapun ketika diolah oleh seorang kreator, dalam hal ini seniman film, dia udah menjadi subjektif, menjadi bagian dari subjektif. Justru karena inilah dia menarik dan memiliki kelayakan untuk disimak, ditonton, dibeli. Kenapa? Kalau dia belum diolah oleh, ya seperti begini. Ada kuda, semua orang lihat kuda. Gitu. Penglihatan dia tentang kuda itu, persepsi dia tentang kuda itu, orang-orang mempersepsi kuda itu, tidak memiliki nilai apa-apa. Nggak ada yang istimewa. Semua orang lihat bikin sama. Gitu kan? Semua orang bikin hal yang sama. Kecuali yang pemilik kuda itu. Tapi maksudnya orang-orang hanya melihat itu. Tapi ketika seorang kreator seni melukisnya, dia memiliki nilai tinggi. Dekat sini ada museum dari Basuki Abdullah. Itu lukisan-lukisan Basuki Abdullah tentang kuda itu udah berharga ratusan juta mungkin gitu. Udah lain. Jadi pandangan mata dia tentang kuda itu benda objektif di alam menjadi bagian dari subjektivitas dia. Justru ketika menjadi bagian subjektivitas dia dan ketika dia objektifkan lagi menjadi karya di luar, bisa dinikmati oleh orang lain, harganya udah lain. Kenapa? Karena seniman mengkreasi kuda yang baru. Kreator dari film Mariara menciptakan sesuatu tentang Mariara ini menjadi baru. Yang berrelevansi langsung dengan kehidupan real masyarakat. Kemajuan masyarakat, kebodohan masyarakat, perkelahian antar kampung, Tarkam, Panawayer, gereja-gereja yang gagal berfungsi. Semua itu diolah oleh kreator seni. Tapi kalau itu biasa, tidak. Orang akan melihat biasa. Oh, gosip. Oh, paling-paling itu konsumsi medsos. Oh, penatua ini udah Google. Gitu kan. Tapi ketika diolah oleh kreator seni lain. Dia udah muatkan di situ seluruh
kebajikan dia. Kebajikan itu bukan kebaikan ya. Kebajikan itu virtue. Virtue. Itu satu nilai-nilai mulia yang ada pada orang-orang tertentu yang khas dia. Karena teramu secara khusus dia. Nah itu yang dimuatkan di kisah Mariara ini. Ketika orang menonton film Mariara ini, bahkan para pelaku, para Mariara itu sendiri kalau nonton itu mungkin lain. Dia mungkin menikmati, dia mungkin mengalami revolusi batin dan sebagainya. Gitu. Selalu seperti itu. Gitu. Itulah fungsi seniman dibanding sekedar potret, reportase biasa yang hanya menjadi cermin. Kalau cermin kan apa yang ada itu yang tampak. Bahasa komputer sekarang garbage in, garbage out. Masuk sampah, keluar sampah. Gitu. Nah, kreator seni tidak. Sampah pun dia olah. Keluar sebagai keindahan. Dan di dalam keindahan selalu ada kebenaran dan kebaikan. Gitu. Secara teknis, kerja yang sudah ditumpahkan atau effort yang sudah dituangkan ke dalam karya itu tentu saja pasti memiliki imbal balik yang penting baik secara entah finansial maupun katakanlah nilai-nilai lain yang non finansial. Tetapi kalau tentang dampak itu selalu berkaitan langsung dengan apa yang disebut zeitgeist. Zeitgeist itu istilah dari bahasa Jerman tapi udah menjadi kata umum di seluruh Indonesia. Zeitgeist itu sukmanya zaman. Jadi setiap zaman memiliki sukma sendiri, jiwanya sendiri. Nah, kalau dia kena dengan sukma zaman ini, dan di situ memang seniman mulai dengan begitu, kemampuan dia melihat itu gitu. Jadi itu barang, gitu. Tinggal ya, yang saya bilang tadi, seperti karya pop tadi, ada utak-atik teknis yang semua orang bisa bikin sebenarnya, gitu. Tentang kalau kita bicara dampak nilai, ya itu jelas, gitu. Dan dengan sistem konsumsi di era digital sekarang ini, konsumsi informasi termasuk film di era digital sekarang ini, yaitu seperti kita semua udah tahu, hari ini dia nggak sempat nonton film di bioskop, dia akan cari di YouTube kan, gitu. Itu. Maka kita bisa pastikan bukan lagi itu bahwa Mariara ini akan memiliki dampak yang sangat strategis bagi pengembangan budaya dan serta peradaban. Budaya dan peradaban itu beda. Jadi budaya itu lebih pada nilai-nilai yang hidup. Peradaban itu adalah hasil. Jadi HP yang Anda pegang itu, handphone itu hasil peradaban. Tapi untuk dapat membuat itu nilai-nilai budaya yang melatar belakanginya. Itu. Jadi selalu kita harus lihat dia berdampak dulu pada budaya, sisinya manusia. Manusia ini akan merubah peradaban, majukan peradaban melalui hal-hal konkret, yaitu karya-karya teknis, karya-karya benda-benda, bangunan, landmark dan sebagainya, dan ekonomi, bisnis itu peradaban itu, penelitian di laboratorium itu peradaban. Nah itu bagaimanapun semua kita harus berterima kasih. Gitu. Bahkan apabila pemerintah dan masyarakat tidak berterima kasih, Tuhan yang akan membalas dia dan itu pasti.
gitu. Tetapi bahwa dia sudah merintis itu sejarah. Itu sejarah. Dan sejarah selalu sangat-sangat jujur. Gitu. Orang kita tahu mungkin jangan kata 5 tahun depan. Mungkin 3 tahun depan sesudah dirangsang, distimulir oleh kehadiran Maria Reni, banyak orang akan bikin. Dan selama ini pun di antara Maria Reni mulai diproduksi pada 5 tahun lalu, selama 5 tahun ini pun banyak orang-orang bikin-bikin kan selalu ada gitu. Kecil-kecilan. Tetapi orang akan melihat bagaimana satu karya seni yang serius sudah dilahirkan. Itu sudah eksis gitu. Dan eksistensi itu bukan hal yang sangat kecil. Antara belum ada dan sudah ada itu perbedaannya itu langit dan bumi, bukan hanya soal waktu. Itu besar sekali antara belum ada dan sudah ada gitu. Yang saya maksud antara belum ada dan sudah ada ini adalah belum ada film yang bukan saja berbicara tentang kultur Minahasa, tapi secara Minahasa. Gitu. Melihat dengan mata kultural Minahasa. Menilai, menjudge dengan nilai-nilai Minahasa. Estetika Minahasa. Gitu. Itu baru kali ini. Itu harus diakui. Gitu. Banyak, tentu saja banyak lah. Gitu. Orang bikin dalam rangka promosi pariwisata, orang bikin klip klip itu kan bagaimanapun itu kan karya-karya lah gitu kan gitu. Tapi itu. Dulu kan ada Remy Silado yang tiap kali dia main di film nasional, bahkan bukan film nasional, film Jakarta gitu. Dia berusaha bahkan menggunakan istilah dia yang dia gemari sendiri, dia rameji gitu. Dia rameji menyelundupkan, tapi kan terbatas. Dan dia hanya membawakan kata-kata bahasa Manado, bukan nilai-nilai Minahasa yang utuh. Dan Mariara itulah satu kompleksitas nilai Minahasa yang utuh. Jadi kalau orang bilang Kristenitas kan udah menjadi bagian dari budaya Minahasa, ya ada di situ. Gitu. Pekampetan itu kan ya ada di situ gitu. Begitupun hal-hal yang menyangkut folklore. Maria Reni kan bagaimanapun mungkin dulu satu hal yang sekarang kan tinggal folklore. Gitu. Tetapi bahwa itu berusaha dihidupkan oleh orang-orang tertentu, sangat bisa, selalu ada. Bukti judi online beribu-ribu penegak hukum terlibat. Itu kan bukan soal rasio. Tidak ada hal-hal yang menyeret manusia tanpa mampu dia pertimbangkan secara rasional. Gitu. Nah, film mampu mengerahkan manusia juga secara seperti itu. Langsung menyentuh pada kalbu, katakanlah. Gitu. Yang pasti harapan praktisnya adalah sudah terjadi. Artinya akan pasti terjadi, yaitu kalau orang nggak nonton di bioskop pun dia akan cari di YouTube atau di mana gitu. Nah, kenapa bahkan zaman belum digital masih
udah digital ya mungkin ya, yang CD-CD, tetap ternyata itu jadi industri tersendiri. Walaupun itu betapa repotnya kan urus barang itu gitu. Dibanding sekarang nyobain cek jempol jadi kan, sambil tiduran. Duluan repot sekali, beli alatnya tersendiri, gitu kan. Tapi ternyata dulu itu menjadi industri, artinya ada konsumen sehingga dia bisa memiliki turnover secara bisnis gitu. Nah, jadi itu dari segi sambutan konsumen, tapi yang terutama di sini adalah yang saya bilang dari awal. Mariara kita harapkan sama-sama menjadi lokomotif yang menghela seluruh peradaban bangsa di Sulawesi Utara, bangsa-bangsa. Dan itu bukan tidak mungkin. Sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia menunjukkan sangat banyak karya-karya seni yang bahkan hanya sederhana, gitu, yang merubah bangsa itu. Gitu. Sangat banyak.